Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Syifa dengan NIM 2511102433118. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, tepatnya di program studi psikologi. Di sini saya akan menjelaskan serta merangkum PPT dan 3 buku yang saya sudah cari di internet pada pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi atau perbedaan cara kita menggunakan bahasa tergantung pada situasi, tujuan, dan juga siapa yang kita ajak berbicara. Jadi sebenarnya bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu tidak selalu sama. Misalnya, ketika kita berbicara dengan teman dekat, biasanya bahasa yang kita pakai lebih santai, tapi kalau kita berbicara dengan dosen atau membuat laporan dan presentasi, biasanya kita menggunakan bahasa yang lebih formal dan rapi. Nah, perbedaan seperti itulah yang disebut ragam bahasa. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan media, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang digunakan ketika kita berbicara secara langsung, misalnya saat ngobrol dengan teman, diskusi, atau presentasi. Dalam ragam lisan, biasanya kita berbicara lebih spontan dan tidak selalu mengikuti aturan bahasa secara lengkap. Sedangkan ragam tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti di buku, artikel, laporan, atau karya ilmiah. Dalam ragam tulisan biasanya kita harus lebih memperhatikan ejaan, tanda baca, dan susunan kalimat supaya tulisan kita mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, ada juga ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu ragam formal dan non-formal. Ragam bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya saat pidato, membuat laporan, surat resmi, atau kegiatan akademik. Bahasa yang digunakan biasanya lebih baku dan terstruktur. Sementara itu, ragam bahasa non-formal biasanya digunakan dalam situasi santai seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau dalam percakapan sehari-hari. Biasanya bahasa yang digunakan lebih bebas dan tidak terlalu kaku. Kemudian ada juga ragam bahasa berdasarkan bidang tertentu, misalnya bahasa ilmiah, bahasa jurnalistik, dan bahasa sastra. Bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam penelitian, jurnal, atau karya ilmiah. Bahasa jurnalistik digunakan dalam berita atau media massa, sedangkan bahasa sastra digunakan dalam karya seperti puisi, cerpen, atau novel. Kalau kita membahas lebih khusus tentang bahasa ilmiah, bahasa ini memiliki beberapa ciri tertentu. Bahasa ilmiah harus jelas, tepat, dan tidak terbelit-belit, supaya orang yang membaca bisa langsung memahami maksud dari tulisan tersebut. Selain itu, bahasa ilmiah juga bersifat formal dan objektif. Artinya, penulis tidak memasukkan perasaan pribadi atau emosi dalam tulisannya. Biasanya juga lebih sering menggunakan kalimat pasif supaya terdengar lebih netral dan ilmiah. Bahasa ilmiah juga harus ringkas dan padat, jadi tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Selain itu, biasanya ada penggunaan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Selain membahas ragam bahasa, kita juga perlu tahu sedikit tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu yang sejak dulu digunakan sebagai bahasa komunikasi dan perdagangan di wilayah Nusantara. Karena bahasa Melayu mudah dipahami oleh berbagai suku, bahasa ini kemudian berkembang dan akhirnya dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika para pemuda Indonesia menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, media massa, dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia menunjukkan bahasa bisa digunakan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada situasi, tujuan, dan juga media komunikasi yang digunakan. Dengan memahami ragam bahasa, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih tepat dan menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Mungkin segitu aja penjelasan saya tentang ragam bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.